Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membawakan sebuah presentasi yang mengangkat tema ekosistem digital. Next. Nah, di sini mungkin kita perkenalan dulu ya. Silakan dari yang paling atas. Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faujan Satriawan. Dari nomor NIM-nya yaitu 121700580. Baik, untuk selanjutnya, mangga. Perkenalkan, saya Haikal Azizul Hakim dengan NIM 12170500060. Selanjutnya, Nah, perkenalkan dengan saya sendiri itu Muhammad Zikri dengan NIM 12170500090. Selanjutnya. Dan saya Perkenalkan, nama saya Hilmi Ali Salsabila dengan NIM 12170500064. Silakan. dan saya Muhammad Wiki Septianto dengan NIM 1217050089. Ya, itu dia dari kelompok anggota dari kelompok 5. Selanjutnya langsung saja ke isi dari presentasi kami. Silakan. Halo, jadi untuk pertama-tama ya, mengenai ekosistem digital yaitu pada dasarnya ekosistem digital itu diadaptasi dari ekosistem. Yaitu sebuah ekosistem merupakan kebebasan bergabung dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat spesies yang proaktif terhadap informasi. Dalam ekosistem, dua bagian yang saling melengkapi. Pertama, multispesies yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan dengan yang lain, serta adanya lingkungan yang mendukung kebutuhan spesies, sehingga dapat mempertahankan kehidupan dan berkembang. Ya, boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu konsep ini menggambarkan ekosistem digital yang merupakan adaptasi dari ekosistem secara etimologi. Menurut Bolli 2007 menyatakan such biological ecosystem that a digital ecosystem be defined as a open, loosely coupled, domain clustered, demand driven, self-organizing agent environment where each agent of each species is proactive and responsive regarding its own benefit and profit, but it's also responsible to its system. Yang dimaksud itu adalah open, adalah lingkungan virtual yang transparan, loosely coupled, mengacu pada kebebasan bergabung, hubungan terbuka antara agen atau spesies dalam komunitas maya. Domain clustered adalah karakteristik koloni atau bidang domain, di mana spesies berbagi dalam kepentingan bersama. Demand driven didefinisikan sebagai motivasi pendukung untuk bergabung dengan komunitas yang berkaitan dengan adanya pertimbangan akan manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari kolaborasi maupun bergabung dengan sebagai anggota. Self-organizing mengacu pada agen yang mampu bertindak secara mandiri dan pengambilan keputusan. Enggak, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu dari kelompok kita. baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Masih tentang pengertian ekosistem digital. Setelah perkembangan dari teknologi dan informasi, serta kehadiran web menjadikan masyarakat hidup dalam dua lingkungan, yaitu ekologi dan lingkungan digital. Individu maupun organisasi beradaptasi dari tradisional menjadi bersifat terbuka, dinamis, dan berada pada lingkungan kolaborasi, jaringan yang dikenal sebagai ekosistem digital. Sehubungan dengan hal tersebut, Bolli pada 2007 menambahkan, digital ecosystem is an open, self-organizing agent environment containing human individuals.
information services, as well as network interaction and knowledge sharing tools, along with resources that help maintain synergy among human beings or organization. Dengan kata lain, ekosistem digital adalah komunitas terbuka, kebebasan bergabung bagi siapapun, mencakup individual, layanan informasi, serta interaksi jaringan dan alat berbagai pengetahuan untuk dapat menyebarkan sumber daya yang menjaga sinergi antara individu maupun organisasi. Selanjutnya, menurut Hadzi pada 2007 menyebutkan infrastruktur suatu ekosistem digital adalah lingkungan digital yang dihuni spesies digital yang dianalogikan sebagai spesies secara biologi membentuk komunitas. Spesies digital itu hardware dan software maupun aplikasi. Lalu ada perangkat keras atau hardware dianalogikan sebagai tubuh spesies secara biologi dan perangkat lunak atau software dianalogikan sebagai hidup spesies, serta lingkungan digital sebagai lingkungan secara biologi. Lingkungan digital adalah lingkungan di mana para spesies berada dan di mana mereka hidup serta berfungsi. Lalu, ekosistem digital dikarakteristikan dengan adanya aktivitas yang saling menguntungkan antara spesies digital yang berpartisipasi dan memperoleh manfaat. Tidak hanya itu, juga terdapat proses terkait dan saling terkait yang terjadi pada saat bersamaan dalam ekosistem digital. Sebagian besar proses ini didasarkan pada berbagi pengetahuan dan kerjasama. Ekosistem digital, spesies digital, dan lingkungan digital merupakan satu kesatuan sistem. Lalu aliran informasi berupa ide yang diekspresikan secara formal atau bahasa alam, didigitalisasikan dan dikirimkan dalam ekosistem digital yang diproses oleh komputer atau manusia. Selanjutnya, silakan. Kemudian ada aspek ekosistem digital. Selain ada multispesies maupun layanan, terdapat aspek utama yang membentuk ekosistem digital. Menurut Bolli dan Cheng pada tahun 2007, titik 1 menyebutkan aspek tersebut meliputi 1. Interaction and engagement, adanya interaksi antara spesies yang berbeda dalam komunitas untuk mencapai kesejahteraan sosial dan adanya keterlibatan suatu dengan yang lain untuk menemukan ketertarikan dalam bidang yang sama serta untuk berbagai sumber daya dan keseluruhan ekosistem. Yang kedua ada balance. Balance merupakan menggambarkan adanya harmoni, stabilitas, dan keberlanjutan dalam ekosistem. Keseimbangan yang diarahkan pada kebutuhan yang terpenting dan secara alami dipertahankan individu dalam spesies. Jika beberapa spesies atau bagian dari ekosistem terancam, maka keseluruhan ekosistem juga akan terancam. Yang ketiga yaitu cluster, domain cluster, dan loosely coupled. Dalam lingkungan ekologi, spesies yang bergabung dalam ekosistem adalah atas pilihan sendiri. Adanya hubungan bebas antara agen atau spesies dalam komunitas virtual. Anggota membentuk kelompok untuk berbagi kepentingan dan tujuan bersama. Setiap spesies mempertahankan lingkungan secara proaktif dan responsif untuk kepentingan sendiri, hidup bersama, dan saling mendukung. Yang keempat yaitu self-organization. Menggambarkan bahwa setiap spesies berdiri sendiri untuk dapat mempertahankan diri. Individu diberi wewenang untuk mengkoordinasikan diri dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi tertentu. Silakan selanjutnya. Ya, sudah ya, Hilmi. Lanjutkan. Selanjutnya yaitu interaksi digital. Nah, jika berbicara mengenai interaksi digital, maka terdapat dua istilah yang memiliki definisi sendiri, yaitu interaksi dan digital.
Menurut Wikipedia sendiri, interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara dua atau lebih banyak yang saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Sedangkan menurut seorang ahli, yaitu bernama Merriam, yang dikutip pada 2003 ya, pada 651, bahwa interaksi adalah menggambarkan interaksi yang lebih luas dan dalam sebagai berikut. Dalam kutipannya yang berbahasa Inggris, interaction is mutual of reciprocal active involving in the action or input of a user of relation to blah 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 a computer that involves a user's orders and for information or response. Nah, dengan kata lain, interaksi jika terjemahkan adalah hubungan timbal balik, terdapat tindakan ataupun input dari pengguna, dan juga terdapat hubungan pengguna dengan komputer untuk mendapatkan informasi ataupun memberikan tanggapan. Gitu. Seperti itu. Next mungkin. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu dalam digital juga berhubungan dengan data dalam bentuk sinyal komunikasi digital, teknologi informasi, lalu elektronik hingga teknologi komputer. Sehingga telah terdapat media digital dan sistem digital. Wikipedia menjelaskan, media digital adalah suatu bentuk media elektronik di mana data disimpan dalam suatu digital. Media digital dapat berupa pertama, berbagai penyimpanan data digital. Data komputer merupakan data digital. Dan kata lain, any storage device that hold digital data. Atau all data generated in a computer or digital. Yang kedua, berbagai jenis informasi yang terdapat dalam perangkat komputer, termasuk data, suara, maupun video. Any type of information stored in the computer, including data, voice, and video. Yang ketiga, berita dari jaringan televisi, surat kabar, ataupun majalah yang ditampilkan dalam sebuah website ataupun blog. The news from a TV network, newspaper, or magazine that is presented on a website or blog. Lalu media digital diaplikasikan melalui sistem digital. Sistem digital digunakan untuk menampilkan kembali informasi yang merupakan bagian dari input, proses transmisi, penyimpanan, dan lain sebagainya. Dari beberapa konsep di atas, maka interaksi digital adalah hubungan timbal balik. Terdapat tindakan dan input dari pengguna, terdapat hubungan dengan pemanfaatan media digital untuk mendapatkan informasi ataupun memberikan tanggapan dengan menggunakan sinyal komunikasi secara digital ataupun sistem digital melalui koneksi jaringan. Next. Nah, satu lagi yaitu istilah interaksi digital tentu hadir dari hasil perkembangan teknologi digital. Teknologi digital memungkinkan terciptanya aplikasi-aplikasi yang tidak saja membantu manusia mengambil dan mengirim informasi secara cepat dan dari jauh, tetapi juga memberi kesempatan manusia untuk saling bertukar informasi dan berdialog dengan leluasa. Perkembangan ICT, dengan kata lain Information Technology and Telecommunication, gitu. Memungkinkan manusia berinteraksi dengan manusia lain maupun dengan mesin secara lebih efektif dan efisien. Sehingga perkembangan teknologi menciptakan interaksi tidak hanya dengan sesama manusia, namun ada interaksi manusia dengan mesin yang disebut human computer interaction menurut Pendit tahun kutip 2008. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Robert yang mengatakan interaksi dapat bersifat interaksi mesin ke mesin, interaksi dua orang, interaksi antara orang lain dengan sistem. Sehingga dapat disimpulkan interaksi adalah suatu koneksi, hubungan atau link dengan memanfaatkan ICT atau Information Technology and Telecommunication. Gitu, cukup. Kembalikan ke moderator. Ya, kita sudah di penghujung presentasi. Sekian dari kami dan presentasi tentang ekosistem digital. Kami berharap dengan adanya presentasi ini kita semua menjadi lebih mengerti apa itu ekosistem digital dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Oke, kurang
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.